tetaplah jadi diri sendiri, kemudian tetap self love, don't force yourself, dan enjoy your journey. Iya. Yep. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu maliki, dan lain-lain. Ora et labora. Usaha plus doa. Dan selawatin ya. Oke. Menurut Kang Acep, seberapa penting sih bahasa Inggris? Sangat-sangat penting sekali gitu ya Kang Rikrik. Bahasa Inggris tuh bukan hanya international language aja, bukan hanya buat komunikasi aja, tapi mimpi-mimpi kita yang lainnya. Entah kita mimpi pengen dibayarin buat keluar negeri gitu kan ya, untuk kegiatan exchange program tadi kayak KKN, atau misalkan ada summer school atau kegiatan yang lainnya gitu kan. Itu sangat essential sekali, apalagi ya mimpi selanjutnya untuk saat nanti ya saya pengen bisa lanjut banget buat bisa master program di luar negeri gitu Kang Rikrik. Amin. Iya, makanya teman-teman harus belajar banget sih itu. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita ada suasana baru. Alhamdulillah kita bisa syuting di Perpustakaan Umum Garut bersama Kang Acep. Halo Kang Acep. Halo Kang Rikrik. Gimana kabarnya Kang Acep hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, gimana perjalanan tadi, aman? Aman, alhamdulillah. Walaupun banyak lika-liku ya, seperti kehidupan. Baik Kang Acep, seperti biasanya kami ingin mengetahui dulu background dari Kang Acep, mulai dari sekolah, kemudian kegiatan kampus dan sebagainya. Silakan. Iya, hatur nuhun Kang Rikrik dari Primary English. Perkenalkan rekan-rekan semuanya dari Primary English dimanapun berada. Saya Acep Lukmanul Hakim, asli dari Garut, Kang Rikrik, dan alumni sekolah sih di SMP 2 Garut, ya di Garut, kemudian hijrah ya untuk menempuh pesantren sekaligus aliyah di Man 1 Sukamanah. Lebih tepatnya Man Sukamanah kalau dulu, kalau sekarang Man 1 Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian lanjut lagi karena dari dulu emang gak bisa diem anaknya gitu kan. Jadi terus proses menuju tingkat universitas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan pendidikan biologi. Oke, jadi ngambil biologi ya sekarang ya? Ngambil biologi. Biologi ya, jadi sarjana pendidikan biologi. Jadi seorang guru juga nih? Seorang guru juga. Seorang guru ya. Baik Kang, saya penasaran dulu nih dari awal dulu. Tadi kan SMP 2 Garut ya? Iya. Kemudian hijrah ke Tasik. Itu atas dasar keinginan sendiri pingin pesantren di sana atau emang dorongan orang tua tuh Kang? Oh jelas itu Bu, itu tidak. Jadi kalau mengingat masa-masa dulu, itu masa-masa yang itu menurut saya bottom banget sih di dalam kehidupan lika-liku saya. Jadi pada masa itu sebuah ketidakinginan dari saya pribadi untuk bisa menempuh ke jenjang pesantren, karena sejak saat itu mungkin itu jadi sebuah titik balik kehidupan. Karena tidak lulusnya di sekolah favorit di Garut, kemudian anak bungsu satu-satunya di keluarga ini tuh kepengennya menjadi sosok leader yang bisa menjadi imam buat kedepannya gitu kan ya. Jadi orang tua kepengennya tuh pengen menjadi ya ada bekal ilmu agamanya, sehingga harus memilih jalan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, sehingga untuk memilih di sebuah pesantren di Tasikmalaya. Dan ternyata dari sebuah titik balik tersebut itu malah menjadikan saya saat ini malah jadi pengen terus pesantren gitu Kang. Gitu. Banyak insight baru, teman-teman dari berbagai macam daerah di Indonesia, kemudian
bisa bertemu dengan kalangan pejabat dari kementerian yang lainnya dan bahkan bisa lebih aktif di berbagai macam organisasi di pesantren maupun yang lainnya gitu. Boleh di-share nih Kang sedikit, ini kan mungkin ada teman-teman yang pengen mengetahui juga ya keadaan pesantren atau menariknya deh waktu dulu itu kegiatan yang paling menarik selama pesantren itu apa? Yang paling menarik menurut saya tuh di pesantren kita bisa banyak teman sih. Kita bisa banyak teman, jadi nggak sendiri. Terus misalkan curhat, bisa juga sharing bareng kakak kelas gitu. Dan di pesantren udah layaknya seperti keluarga gitu, walaupun kita berdempetan di dalam kamar dengan ruangan yang sempit gitu kan, dengan mungkin ya dalam pendidikan pesantren udah betul-betul merdeka sampai kita 24 jam nonstop buat kegiatannya, tapi itu yang menjadi hal menarik gitu kan, semua kehidupan di dunia dan tentang keislaman itu bisa balance, bisa seimbang, sehingga menarik sih kegiatan-kegiatan di pesantren itu sendiri. Kegiatan ataupun mata pelajaran, ini masih dunia pesantren ya. Kegiatan mata pelajaran selain umum yang paling disukai di pesantren materi apa tuh Kang? Wow. Quran hadis kah? Atau apa? Quran sebetulnya apa ya? Yang paling seneng tuh Alfiyah sebetulnya. Alfiyah itu apa tuh? Alfiyah Ibnu Malik, sebuah kitab yang itu ilmu alat. Tapi yang paling sukanya itu bukan ininya ya, secara keilmuannya, tapi dari syairnya gitu. Syair? Jadi dari syair Alfiyah itu, jadi kita sebelum mengaji tuh kita baca kitab, terus kita baca syair tersebut dan seneng aja gitu, kita bareng-bareng nyanyi syair tersebut. Jadi syair tersebut itu secara tidak langsung kita mudah menghafalnya, dan metode-metode pesantren dengan syair seperti itu justru lebih membuat lebih cepat menghafalnya, lebih enak sih gitu. Walaupun konteks dalam kontennya itu sendiri dalam banget tentang ilmu alat itu sendiri sih. Masih inget nggak satu materi aja ngebahas tentang apa gitu yang tadi? Ini dalam perkenalannya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki dan lain-lain. Yang artinya? Yang artinya kita tersebut tuh dikarang oleh Ibnu Malik. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya masih inget ya. Kalau nggak inget ini bahaya nih. Aduh. Oke, jadi menarik juga ya. Jadi menarik. Di permulaan mungkin nggak terlalu menarik ke pesantren, tapi setelah cimplung ke situ seneng juga ternyata. Seneng banget. Bahkan sampai kuliah pun lanjut pesantren. Oh, lanjut ya. Lanjut di Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta. UIN Jakarta. Oke. Saya penasaran lagi nih, kenapa ngambil jurusan biologi dari sekian banyaknya jurusan? Ini justru menarik banget sih ya. Jadi pada masa ini aku mulai cerita deh dari ketika nggak lulus di sekolah favorit di Garut gitu kan ya. Karena tadi nggak lulus ya di sekolah SMA Negeri 1 Garut. Akhirnya diri ini bertekad, gue bisa lebih baik daripada yang lain gitu kan ya, dimanapun berada, kemudian jurusan manapun aja. Di pesantren itu aku masih teringat sering menuliskan ketika nanti kuliah tidak ada kata SBMPTN, tidak ada kata tes tulis, semuanya saya tuliskan kemudian dipampangkan dalam lemari. Dan itu menjadi sebuah doa, dan ternyata untuk masuk kuliah pun betul-betul dipermudah sekali. Dua-duanya alhamdulillah lulus masuk jalur SNMPTN di UIN Bandung dan UIN Jakarta. Dan untuk jurusannya ini menarik sekali gitu kan ya. Kebetulan memang dari keluarga itu sendiri basically dari keluarga pendidikan. Jadi ibu bapak emang seorang guru, kemudian kakak juga keduanya guru,
jurusan pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan ternyata ibu dan bapak tuh kepengen ada sosok yang kok nggak ada ya yang dari jurusan kesehatan gitu. Pengennya ada sosok dokter yang bisa buat membantu kesehatan lah gitu di lingkungan keluarga. Dan ternyata ya udah saya cuman pengen bisa jurusan pendidikan dokter tapi di ranah keislaman gitu. Dan jalur SNMPTN tersebut tuh aku coba tuliskan aja di jurusan yang pertamanya di pendidikan dokter. Terus ketika ngobrol bareng Dewan Pendidikan di pesantren gitunya, Ustadz Salman namanya, beliau tuh sering ngebantu banget buat dalam konseling. Karena dulu memang aktif di bidang pendidikan di pesantren, jadi sering konsultasi. Oh ternyata Cep, kamu harus pilih salah satu yang memang berhubungan dengan pendidikan dokter untuk mengambil peluang lebih gitu ya. Ada laki lain gitu ya, ada keberuntungan lain yang mungkin bisa saja terjadi gitu kalau misalkan nggak lulus di pendidikan dokter. Oke, apa yang berhubungan, apa yang beririsan dengan keluarga gitu. Oh ternyata pendidikan biologi gitu kan. Karena orang tua ketika saya pengen pilih jurusan jurnalistik, jurusan pendidikan bahasa Inggris yang betul-betul keinginan diri sendiri gitu, malah ya udah nggak usah, itu bisa dipelajari di luar, itu bisa dipelajari eksternal, pilihlah yang lain gitu. Dan ternyata pendidikan biologi jadi pilihan kedua yang lulus di jalur SNMPTN, udah gaskeun aja gitu kan. Dan ternyata seru juga di pendidikan biologi, banyak jalan-jalan deh. Oh. Iya. Jadi banyak jalan-jalannya justru. Justru banyak jalan-jalannya di pendidikan biologi karena emang ya dulu pengennya ke jurusan wisata juga gitu ya. Dan ternyata emang setiap semester itu kita jalan-jalan keluar buat penelitian. Jadi happy dong. Jadi happy, betul banget. Selain ikut di himpunan jurusan, ikut kegiatan lain nggak Kang waktu di kampus? Di kampus itu sebetulnya sejak SMP, aliyah, kemudian kuliah, apa yang diikutin ke organisasi itu saling berhubungan. Jadi karena udah terfokus dari mulai SMP, udah seneng banget masuk English Club, terus masuk ke aliyah, terus ke English Club, terus pendidikan, terus masuk ke ranah penulisan, seneng banget. Maka di pesantren maupun di kuliah itu saling beririsan juga, masuknya ke American Corner UIN Jakarta di bawah naungan US Embassy Jakarta. Terus masuk juga ke forum Fresh UIN Jakarta, Fathahillah Researchers for Science and Humanity. Jadi sebuah komunitas di UIN Jakarta terkait riset. Aku seneng banget terkait riset, karya ilmiah juga. Terus ranah-ranah jurnalistik juga seneng juga sih. Oke. Boleh deh Kang dielaborasi dikit ataupun cerita lah mengenai kegiatan yang di Turki dulu. Gimana tuh? Kayaknya seru. Iya, jadi kegiatan di Turki itu kegiatan yang sungguh menantang sekali sih Kang Rikrik gitu ya. Dan pemirsa teman-teman semuanya. Karena itu sebuah pilihan yang betul-betul sangat matang sekali. Memilih KKN internasional di Turki dengan kolaborasi bersama ISEC UIN Jakarta dan Pusat Pengabdian Masyarakat di UIN Jakarta. Pada masa itu aku nggak mau KKN-ku tuh hal yang biasa, KKN yang pengen unforgettable moment in my life, yang nggak pernah terlupakan sepanjang hidup dan bisa berkolaborasi lintas negara, lintas benua, sehingga ketika memantapkan untuk gue memilih untuk KKN internasional dengan SDGs number 4, quality education, gue memilih buat gaskeun buat ikut seleksi KKN internasional tersebut. Pada masa KKN internasional itu diseleksi ketat dari berbagai negara dan alhamdulillah dipertemukan bersama 33 orang dari 13 negara yang terpilih dalam satu program
yang sama di International Summer School di Sahinkaya College Bursa Turki selama 60 hari kegiatan KKN di sana buat fokus ke Sustainable Development Goals number 4 tentang quality education. Dan betul-betul saya belajar banget sih itu Kang Rikrik ketika KKN tersebut tuh betul-betul kita betul-betul fokus KKN dengan satu bidang khusus. Misalkan dalam kemarin di SDGs number 4, jadi kita fokusnya tentang pendidikan. Bagaimana kita menjadi well-organized teacher, how to be a professional teacher, dari kita mulai persiapan dari lesson plan-nya gitu kan ya, sampai saya baru pertama kali selama 1 bulan full ngajar di kelas itu menggunakan interactive board yang itu setiap kelasnya punya satu interactive board dengan touchscreen gitu kan. Dan itu keren banget dari segi fasilitas, memang mereka mendukung sekali gitu ya. Terus hal kecilnya misalkan ada satu momen ketika KKN tersebut, jadi ketika kita sebelum mengajar di kelas, itu kita semuanya dikumpulkan dalam satu ruangan, ruang guru seperti biasa. Terus kita sama-sama dalam satu momen tuh 15 menit sampai 20 menit kita buat bisa overview materi yang bakal kita pelajari dan kita discuss bareng guru-guru yang lainnya gitu. Itu hal kecil menurutku, sebuah kebiasaan yang bisa dibangun gitu ya oleh guru-guru kita semua di Indonesia dari berbagai macam jenjang. Hal sederhana tapi meaningful sekali gitu. Dengan mengalokasikan waktu 15 sampai 20 menit, kita ruang guru tuh bener-bener bukan dipakai buat gosip atau gimana, tapi ruang belajar sebelum mengajar, kita bener-bener sharing dan bisa mempelajari yang kita mau pelajari hari itu bisa jadi nilai plus sih buat kita bisa lebih prepare bisa lebih prepare dalam pengajarannya. Dan betul-betul kita tuh dituntut professional teacher banget. Dan kandungan gizi, Kang Rikrik ya, kandungan gizi seorang guru tuh betul-betul diperhatikan sekali. Jadi ketika briefing sebelum dimulai KKN tuh kita udah drafting semuanya, menu-menu kita setiap hari tuh gratis. Kita itu ikut bareng semua teacher semuanya gitu kan ya, kandungan gizinya itu udah ada, berapa kalori yang dibutuhkan seorang guru di hari ini gitu. Itu sampai detail sekali, sama emang ada dokter ahli gizinya juga gitu kan. Itu betul-betul rigid, betul-betul spesial sekali gitu kan ya. Fasilitas buat kita guru tuh bebas banget. Di weekly program kita mau renang di fasilitasnya, mau gym, mau karaoke, mau itu satu sekolah satu yayasan. Kalau saya pengen banget ya bikin sebuah yayasan tuh betul-betul sejahtera sekali gitu. Betul-betul bisa, bahkan Kang Rikrik saya jadi ada satu studio khusus buat kecetakan juga. Jadi kebetulan auditoriumnya juga keren banget, proses syuting dan lain-lainnya juga keren gitu. Itu betul-betul saya menitipkan sebuah momen ketika sebelum pulang project selesai itu, saya membuat sebuah PowerPoint yang berisi tentang perjalanan dari mulai awal mengajar sampai drafting project-project yang sudah kita buat gitu kan ya. Saya coba compile semuanya dalam sebuah satu buku besar. Saya coba request buat kepercetakan di sekolahnya, saya buat minta dicetak 2 buku dan dikasih persembahan ke kepala sekolahnya. Dan itu sungguh sangat berarti sekali sih bisa launching di terakhir. Dan Kang Rikrik, saya tuh ternyata orang ASEAN satu-satunya yang berada di proyek tersebut. Jadi gak ada orang Indonesia sama sekali. Luar biasa. Dan rezekinya ya alhamdulillah bisa menjadi peserta terbaik KKN internasional di Turki. Dari 33 orang tersebut,
mendapatkan banyak apresiasi juga sih, walaupun ya bahasa Inggris masih balelol gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah sampai mereka pun kadang nggak ngerti gitu kan, padahal proyeknya itu mengajar bahasa Inggris yang Rikrik ya. Tapi gimana ya, ya udah kita mah enjoy aja gitu ya, yang bawa happy aja gitu kan ya, pakai. Dan ternyata apa ya, bahasa Inggris di Turki tuh mereka tuh lebih concernnya itu ke ini ya, akademik. Jadi mereka tuh masih terbata-bata dalam speaking, mereka masih malu gitu kan. Sama lah kayak Indonesia ya? Sama, cuman dari akademik mereka tuh kuat juga gitu. Kalau yang ngisi tes ujian ya bagus. Aman. Gitu kan, 80-90 bisa grade A itu udah bagus. Cuman mereka ya malu-malu kucing aja gitu. Jadi kita tuh bener-bener ngemas, si guru pun harus kita apa ya, interactive learning gitu kan, banyak gerak, terus YouTube, terus ya affective learning, gerak, kinestetik gitu. Ya ini berita yang menarik juga ya. Saya juga ikut terbawa suasana ramainya di sana gitu ya. By the way, tahu Impo itu dari mana tuh Kang? Iya, sebetulnya tahu dari senior sebetulnya ya. Jadi senior tahun sebelum juga ada yang pernah ikut? Nah, jadi dari senior sebelumnya tuh ada sosok Kak Ami juga gitu ya, salah satu senior dari AIESEC UIN Jakarta. Mungkin lagi nonton nih. Iya, Kak Ami, dia udah lulus dari MBA di Taiwan. Sekarang. Nanti kita tag deh. Iya. Dia apa ya, yang satu hal yang bisa memotivasi juga gitu. Acep, kamu harus bisa lolos ke seleksi program di Bursa Turki ini. Ini betul-betul apa ya, sebuah project yang langka banget gitu ya. Dia bisa fully funded program dengan well organized apa ya, structure-nya juga, lesson plan dan lain-lainnya beda. Karena project-project temanku yang lain, sekalipun itu di Turki, tapi mereka ya ada yang nggak fully funded. Diriku juga gitu kan ya, ada yang mereka harus bayar gitu. Ya ada yang mereka ada yang di host fam, tapi saya mereka nge-provide di apartemen. Jadi di apartemen, terus ya itu sih yang jadi motivasi juga, walaupun emang ribet ya Kang Rikrik sebetulnya, karena ini kerjasama KKN yang 2 negara. Jadi kita tuh bikinnya 2 report Kang Rikrik. Iya, 2 report dari AIESEC UIN Jakartanya, dari Turkinya, bahkan triple deh kayaknya. Terus dari KKN UIN Jakartanya, bahkan kita virtual report juga. Kita harus daily report by Instagram, by YouTube juga, buat daily posting. Itu daily posting kegiatan kita sehari-hari. Tapi ya dulu sih apa ya, jadi galau, jadi hektik juga gitu kayaknya. Tapi pas sekarang scrolling ngelihat momen-momen dulu, kok seneng banget gitu ya. Ternyata gak sia-sia gitu ya momen-momen dulu yang diposting, yang hektiknya gitu kayak. Yang lain tuh udah pada istirahat jam 11 malam, jam 12 malam, ini mah harus ngedit dulu lah, reporting dan lain-lain. Tapi seru sih, itu harus bisa mencontoh, mudah-mudahan di Indonesia buat program KKN di kampus-kampus di Garut khususnya bisa jadi salah satu contoh sih, buat fokus ke dalam satu program khusus gitu. Boleh di-spill sekali lagi Kang websitenya, supaya ini barangkali ada teman-teman yang mau ikut, nanti Kang Jaki, Nadia harus ikut juga nih ke bagian. Di mana websitenya Kang? Iya betul banget. Jadi nanti tinggal kepoin aja di AIESEC Indonesia. Tapi mudah-mudahan di beberapa kampus di Garut maupun di nasional sudah bekerja sama bersama AIESEC Indonesia, sehingga nanti bisa dikonversi KKN-nya secara internasional bersama AIESEC Indonesia. Tuh Kang Jaki, Nadia lebar lah harus ikutan program itu ya. Iya betul banget. Sebetulnya bukan hanya KKN saja, tapi ada beberapa program lain ada volunteering juga bisa di AIESEC Indonesia maupun di AIESEC UIN Jakarta atau AIESEC di kampus terdekat misalkan, itu juga bisa. Kegiatannya sama, namanya Global Volunteer. Cuman kalau tadi saya Global Volunteer Integrated by KKN. Oh, langsung dikonversi ya? Konversi, iya. Kemarin ngajar kelas berapa waktu di KKN tuh?
SMA. Oh SMA ya, berarti kelas berapa? 10, 11? Sekitar kelas 10, 11. Ada yang berbeda nggak Kang? Mereka kan SMA, anak-anak SMA di Iya, sini dengan anak SMA Turki, apa yang membuat berbeda di ruangan belajarnya? Ruangan belajar. Kan kalau tadi fasilitas sih sudah aman ya, touchscreen, kemudian yang lain-lain gitu. Iya, sebetulnya dari dari pelajar siswa SMA itu sendiri memang gak jauh beda sebetulnya ya. Cuman tapi nggak sebarbar di Indo sih. Barbar ya, tanda kutip barbar itu gimana? Tanda kutip gitu ya, mereka ya di Indonesia gitu kan ya, mereka kreatif sih. Mereka kreatif, interaktif gitu. Mereka cukup ya tadi ya pemalu, kemudian ya walaupun akademiknya oke, tapi mungkin mereka juga kreatif. Ketika ngelihat di ruang kelas, mereka pun banyak kreativitasnya juga gitu, banyak tempelan-tempelan lainnya juga. Ya mungkin itu ya dari tanda kutipnya gitu ya, barbarnya agak berbeda gitu. Satu kelas berapa orang? Kalau kemarin itu karena summer school, jadi ada 5-10 orang. Oh, kehandle sekali. Jadi ya. dibatasi untuk kegiatan pembelajarannya. Tantangan apa Kang? Saya masih penasaran lagi nih. Tantangan apa yang paling menarik atau yang paling berat selama 60 hari di sana? Tantangannya bahasa. Oh oke, satu ya, bahasa ya. Satu bahasa, karena mereka mayoritas kurang bisa bercakap bahasa Inggris. Jadi otomatis kita harus ya sedikit-sedikit coba bahasa Turki, walaupun sulit banget gitu ya. Tapi coba sedikit demi sedikit. Kalau misalkan di sekolah itu no problem karena international school, jadi mereka bisa untuk berkomunikasi. Tapi ketika proses di luarnya gitu, itu yang jadi tantangan. Kemudian kadang culture shock juga, culture shock kebudayaan. Ya teman-teman seperti yang udah diketahui mungkin ya, Turki banyak mayoritas muslimnya, tapi ternyata banyak juga gitu yang yang muslim tapi terbuka gitu ya, atau merokok atau misalkan seperti apa juga itu ada juga gitu. Dari itu sih sulit cari nasi juga ya. Nasi ya. Kebanyakan di sana apa roti berarti ya? Roti ya. Karena jadwal makan siang tuh nasi, nggak bisa di pagi gitu. Saya penasaran lagi Kang mengenai tadi gizi katanya. Jadi gizi itu diatur oleh ada dokter khusus gitu ya. Sebagai seorang pengajar harus mengatur gizinya. Iya. Boleh deh Kang dikasih penjelasan deh atau dijelasin sedikit. Emang harus kayak gimana sih gizi seorang guru itu? Iya, menurut pengalaman saya ketika berada di Turki dulu tuh, betul-betul mereka menjunjung tinggi buat kesehatan seorang guru. Bukan hanya guru, tapi semua staf tenaga pendidikan, bahkan semua elemen yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan itu dengan tidak dibeda-bedakan. Yang pertama itu tidak dibeda-bedakan, dan itu sama, menunya sama dari pagi, siang sampai break juga sama. Terus ya kenapa kenapa harus diatur nilai gizinya, karena ya siapa lagi gitu ya, orang guru, tenaga pendidikan, semua stafnya yang betul-betul kompeten ya, dari makanan tersebut menjadi salah satu supply tertinggi juga gitu untuk asupan di dalam tubuh kita, dan itu penting banget gitu untuk asupan kesehatan untuk seorang guru dan yang lainnya. Makanya betul-betul rigid sekali ketika ini timeline dalam 1 bulan menunya seperti ini, itu udah terschedule gitu, dan itu bagus banget sih. Bisa dicontoh kalau misalkan sekolah-sekolah swasta di Indonesia bisa mencontoh seperti itu bagus. Oke. Jadi keren banget. Itu menarik juga ya. Menarik Jadi sekali. ada benar-benar diatur ya. Diatur. Satu lagi Kang, mengenai lesson plan. Ya, ini RPP lah kalau di kita ya. Iya. Apa bedanya RPP di sana dengan RPP di Indonesia? Iya. Jadi ini saya sambil membayangkan kembali ya. RPP-nya bahasa Inggris ya? Sebetulnya simple sih Kang Rikrik ya. Entah
apa ya, entah memang dibuat simple saat International Summer School. Ini tahun berapa? 2019. Oke, berarti 4 tahun yang lalu lah ya? Iya, 4 tahun yang lalu. Jadi seperti biasa ya, pakai map yang binder yang bisa dihitung gitu kan ya, tabel gitu kan. Jadi nggak ribet juga sih gitu apa yang guru mau tuliskan, seperti subjek, what we are going to do right now misalkan ya, terus absen juga gitu. Itu sama aja gitu ya. Cuman mungkin beda ketika formal student kali ya, karena fingerprint juga ada mereka. Terus dari bagian kurikulum pun mereka ya khusus juga gitu, ada khusus yang memang oke, materi dalam 1 minggu ini perencanaannya seperti ini, silakan buat dikonsultasikan ke gurunya terlebih dahulu gitu kan. Kalau apa ya, jadi nggak terlalu ribet juga sih. Jadi nggak kayak apa ya di Indonesia mungkinnya dengan berlembar-lembar standar kompetensi dan lain-lainnya banyak juga gitu, enggak. Dan mereka modul-modul bahasa Inggris juga mengadopsi ke Cambridge dan lain-lain sih, tetap yang international modul sih. Iya. Ya, gitu. Bahwa isunya sekarang kan ya ini isu lama, tapi saya nggak tahu apakah sekarang masih berkembang atau enggak, bahwa guru di Indonesia ini masih disibukkan dengan kegiatan administratif. Nah, betul sekali. Selain upahnya belum sesuai, dia disibukkan dengan kegiatan administratif nih. Tanggapan Kang Acep gimana? Iya, itu dilematik sebetulnya ya. Tapi di samping apa ya, kebutuhan administratif juga esensial gitu ya untuk administrasi, proses pencairan dan lain-lain. Alangkah lebih baiknya sih gak usah diribetin juga ya sama kitanya, kita jalanin aja. Tapi kita buat enjoy drafting administratif itu sebagai apa ya, project based learning ya, dikompil aja gitu ya, bahan-bahan administratif tadi tersebut gitu. Oke. Enjoy aja sih. Ini masih mengenai pendidikan nih Kang Acep. Bagaimana sih Kang Acep memandang pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia menurutku ini apa ya, cukup signifikan berkembang untuk proses kemajuan saat ini, walaupun ada masih ada gap di pendidikan tingkat desa maupun kota. Itu betul-betul dirasakan karena saya pun sekarang tinggal di desa, terus proyek pun di desa. Jadi masih ada gap itu sendiri terkait pendidikan, terutama digital, terus akses buku, kegiatan pendidikan di kota dan di desa cukup menantang sekali, Kang Rikrik. Jadi ada perbedaan ya? Iya, masih ada gap itu sendiri. Gap yang tadi ya. Oke, Kang Acep gini, saat ini mungkin yang menyebabkan Kang Acep menjadi salah satu proyek desa, itu mungkin salah satu alasannya ya, tadi ngebahas bahwa ada gap antara pendidikan di desa dengan di kota gitu ya. Boleh deh dielaborasi, ngapain sih di proyek desa ini saat ini Kang Acep? Iya, jadi Kang Rikrik setelah saya kuliah selesai, udah melanglang buana kesana kesini, ternyata ada titik balik lagi gitu ya. Ketika udah di ibu kota dan lain-lain, kayaknya saatnya untuk bisa mengabdi untuk negeri, untuk daerah diri sendiri gitu kan ya, di kampung sendiri, di Garut gitu kan. Dan coba deh gitu sambil apply selain untuk mengembangkan di kampung sendiri, di madrasah, saya coba apply dalam sebuah program Patriot Desa Jawa Barat, sebuah program unggulan dari Pemprov Jawa Barat, di bawah program unggulannya Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, dan sekarang udah turun dari program unggulannya di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, di DPMD Jabar. Program tersebut itu beliau ya Bapak menginginkan anak-anak muda
yang udah lulus sarjana untuk bisa terjun ke desa, untuk mengembangkan yang ada di desa, mengembangkan potensi yang ada di desa bersama masyarakat untuk mengembangkan inisiatif dari ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang ada di desa. Sehingga November 2020 kalau nggak salah, ya alhamdulillah lolos dalam program tersebut dengan seleksi ketat dari 1.200-an sarjana, master juga, dan terpilih 200 orang buat diinkubasi selama 40 hari bersama Ibu Tri Mumpuni di IBK di Subang untuk kegiatan pembekalannya. Sehingga selama 3 tahun saat ini bisa mengabdi di desa dan alhamdulillah berkesempatan untuk tugas di Garut. Garut ya. Tepatnya di kecamatan mana, Kang? Dan sekarang di Kecamatan Kadungora di Desa Mekar Bakti. Jadi mungkin ada teman-teman orang Kadungora. Iya, proyek betul. Desa yang mengembangkan desa Kadungora ya. Boleh diceritakan kemarin kan kegiatan terakhir di proyek desa ini, Kang? Iya, jadi untuk proyek terakhir di proyek di desa ini alhamdulillah kebetulan saat ini juga saya sedang melaksanakan kegiatan sertifikasi program kepemimpinan yaitu SDG Leadership Program dari SDG Academy Indonesia, bekerja sama bersama Tanoto Foundation, Bappenas RI dan juga UNDP untuk kegiatan sertifikasi program kepemimpinan SDGs untuk mencetak leader-leader yang berkelanjutan untuk bisa promoting SDGs sekaligus bisa mengabdi untuk negeri dan lingkungan sekitar. Sehingga kemarin di proyek terakhir di SDG Leadership Program ini kami berempat berinisiatif untuk menggagas sebuah inisiatif program yaitu Pelita Madrasah dengan singkatannya tagline-nya penguatan edukasi dan literasi madrasah, di mana Pelita Madrasah ini menjadi sebuah inisiatif program SDGs nomor 4 untuk bisa mensupport quality education bagi 20 guru madrasah diniyah untuk meningkatkan literasi pendidikan dalam aspek appreciative inquiry learning method dan juga storytelling buat guru-guru di madrasah di Garut gitu. Ini programnya akan berkelanjutan lagi atau hanya hari itu aja, Kang? Iya, dan program ini didesain untuk berkelanjutan selanjutnya. Jadi tidak sampai selama 2 hari workshop saja, karena program ini dilakukan selama berkelanjutan, ada prosesnya berjangka. Jadi kita di sesi terakhir itu ada RTL programnya, apa yang kita bisa kontribusikan buat sekitar, buat di madrasahnya masing-masing atau buat gurunya. Alhamdulillah kemarin juga mereka bisa sharing knowledge buat kegiatan literasi yang ada di di madrasahnya masing-masing. Alhamdulillah Dinas Perpustakaan juga bisa mensupport untuk buku-buku sehingga mereka ada bahan bacaan di madrasahnya masing-masing. Terus ada kegiatan literasi selama weekly program. Terus nanti di jenjang 3 bulan setelahnya ada Monef untuk keberlanjutan program literasi di madrasahnya masing-masing. Wah, ini benar-benar nih banyak sekali ya program Kak Acep ini. Alhamdulillah. Next projectnya apa nih Kang Acep? Next project ini bersama Primary English dong tentunya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah nih saya senang sekali bisa kolaborasi juga bersama Kang Rikrik dan Primary English untuk bisa mensupport kegiatan literasi, karena dalam Pelita Madrasah ini guru-guru madrasah diniyah yang sungguh sangat jarang tersentuh dalam ranah workshop, dalam ranah pelatihan di jenjang Dinas Pendidikan dan dinas-dinas yang lainnya. Ini menjadi hal esensial sekali, padahal dalam kurikulum di madrasah diniyah ternyata ada muatan lokal yaitu bahasa Inggris, sehingga
guru-guru dunia dituntut buat bisa sharing juga mengajar bahasa Inggris, tapi mereka mau gimana sharingnya gitu, sedangkan mereka kurang kemampuannya dalam berkomunikasi, belum pede buat bercakap dalam bahasa Inggris, sehingga dengan kolaborasi bersama Primary English untuk proyek selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan di bulan September, Amin. Nanti 20 guru madrasah diniyah bisa di workshopkan untuk belajar kursus bahasa Inggris di Primary English, sehingga selama workshop tersebut pembelajarannya mereka para guru bisa transfer knowledge pada anak-anak, para santri untuk bisa lebih pede buat mengajar bahasa Inggris dan bisa ikut bahkan lomba-lomba dalam bahasa Inggris, pendidikan maupun literasi yang lainnya di jenjang yang lainnya. Wih, keren. Moga lancar ya. Amin. Saya penasaran lagi Kang, saya pengen narik ke belakang lagi nih Kang. Acep yang dulu itu pasti ada cita-cita dong. Cita-citanya itu berubah nggak? Atau masih cita-cita Acep yang dulu yang kecil? Ternyata kocak sekali ya. Ternyata dinamis sekali gitu ya. Dinamis sekali, cita-cita tuh dulu kepengen tuh kayak insinyur gitu ya, dokter, atau apa ya, saking seambis itu bebas banget berekspresi, kita pengen bercita-cita apa saja tuh betul-betul dihantam keras gitu ya, gak ada batasan, gak ada diskat, gak ada ya siapa juga gitu kan ya yang mau membatasinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, oh ternyata kita perlu apa ya, serasa mengerucut gitu ya dalam jenjang kehidupan tuh. Tapi saat ini sih jauh lebih enjoy di community development program dan lebih enjoy juga sebagai edukator, terus fasilitator juga. Jadi fleksibel, dan mungkin buat kedepannya biasa jadi sociopreneur. Bisa mengembangkan yayasan di rumah juga. Amin. Bersama keluarga untuk mengembangkan pendidikan dan juga community development program. Maka pertanyaan saya tuh gini Kang, mau balik lagi jadi guru atau enggak? Wow, menarik sekali ya. Sebetulnya tapi menjanjikan ya Kang. Iya, gimana ya? Ya gak bisa dinafikan gitu ya. Tapi bisa jadi buat kedepannya, mungkin saja ya. Semoga yang terbaik ya Kang. Iya. Karena saya rasa kita perlu guru-guru yang hebat kayak Kang Acep gitu. Jadi jangan sampai lepas nih orang-orang hebat misalkan ya tidak berkecimpung di dunia guru gitu kan. Kita sudah tahu bahwa guru itu menjadi penentu ya, gurunya bagus, muridnya pun otomatis dong gitu ya. Iya, betul. Mungkin gini aja Kak Acep, saya cerita deh pengalaman kita nih ya, kalau kita narik sewaktu kita SMA atau sewaktu kita kuliah, SMP gitu ya, kan ada tuh 1-2 guru yang hanya kerjakan LKS. Ada kan? Iya. Ya ini tidak mendiskriminasi siapa-siapa, tapi kan kalau kita mendapatkan guru yang berkualitas, insya Allah hasilnya pun akan luar biasa. Betul banget. Ya mudah-mudahan nanti Kang Acep ada jalur terbaik lah. Gitu iya, ya. Amin. Oke Kang Acep, apalagi nih next projectnya berarti selain yang tadi? Iya, jadi Kang Rikrik dan teman-teman semuanya, setelah Pelita Madrasah tadi, kemarin ternyata tuh itu brilliant idea banget. Kita menghasilkan 3 karya dongeng. Itu sungguh keren sekali, dengan waktu 2 hari tapi bisa menciptakan ideasi baru gitu ya. Ada 3 dongeng yang tentang lingkungan, kemudian hewan, dan juga kegiatan sehari-hari yang sekarang sedang proses editorial oleh pemateri. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kolaborasi juga bersama Dinas Perpustakaan, Percetakan, dan yang lainnya untuk bisa dipublikasikan di Dinas Perpustakaan, kemudian bisa disebarluaskan ke guru-guru diniyah yang lain di madrasah maupun di sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
secara meluas untuk karya-karya dari guru tersebut. Oh, Iya. ya menarik juga lancar itu ya, amin ya. Iya, amin. Oh ya Kang, ini kita lagi ada di mana nih Kang? Boleh, tadi udah disebutin sih beberapa kali ya. Jadi ya alhamdulillah kita dapat support dari Dinas Perpustakaan ya. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak udah mengizinkan kami istilahnya sedikit berkarya ya bersama dengan Kang Acep ya. Boleh deh Kang diajak teman-teman nanti supaya selalu dihidupkan nih perpustakaan. Ini fasilitasnya kan keren ya. Iya, betul banget. Ini keren sekali teman-teman semuanya. Jadi ini gedung ikonik banget sih menurut saya ya. Di Garut tuh cuman gedung perpustakaan aja yang keren, menjulang tinggi, udah kayak di New York aja gitu kan ya. New Yorknya Garut ini tuh. Jadi sayang banget kalau misalkan masyarakat, para pelajar, kemudian mahasiswa atau bahkan masyarakat jarang banget buat ke perpustakaan. Bahkan ini tempatnya cozy banget, nyaman. Kita bisa mengakses buku-buku bacaan secara digital juga, atau bahkan buku fisiknya juga banyak, atau bahkan ada playground juga buat anak-anak. Itu senang banget gitu kan ya. Atau pengen yang sambil internetan gratis pun itu bisa banget gitu kan. Itu saya sangat senang sekali sih kalau misalkan dulu bisa kesini menikmati sambil airnya gitu kan ya. Dan sayang banget sih kalau misalkan masyarakat Garut jarang banget kesini. Jadi ayo ajak teman-teman semuanya karena semuanya gratis ya. Semuanya gratis, jadi bisa datang ke perpustakaan. Apalagi kemarin seneng banget Kang Rikrik. Ya kita bisa kolaborasi bareng Perpus dan bisa datang juga perpustakaan keliling ke desa bersama para duta baca Kabupaten Garut. Iya, jadi sekali lagi teman-teman jangan ragu, silakan datang langsung ke perpustakaan umum ya. Sip. Tempatnya bersih, space untuk Instagramable juga banyak nih Iya, spot-spotnya banyak banget, betul. Oke. Baik Kang, kita lanjut mengenai obrolan ini Kang. Mengenai seoptimis apa Kang Acep melihat Indonesia di tahun 2045? Menarik sekali ya Kang Rikrik ininya pembahasannya. Ini kan sedang ramai nih. 2045 ya. 2045 ini tuh berarti saya sekitar usia berapa ya? Wow. Sungguh meneropong dengan golden age-nya Indonesia ya, menuju 100 tahun keemasan Indonesia. Itu saya sangat optimis sekali sih dengan golden Indonesia di 2045 ini. Mudah-mudahan SDM kitanya maju, ya mudah-mudahan kita juga bisa one step closer menuju negara maju dari negara berkembang, dan mudah-mudahan gap antara desa dan juga kota bisa bisa tidak terlalu menjangkau sekali gitu ya perbedaannya. Mudah-mudahan desa tetap menjadi tempat healing terbaik juga. Semoga 2045 desa nggak terlalu banyak akses perumahan atau yang lainnya. Semoga nanti tetap bisa melihat ijo-ijo ya, dan SDM kita tetap unggul di tahun 2045. Amin. Oke Kang, lanjut mengenai ini Kang, karena kita sedang ada di perpustakaan, sedang baca apa nih Kang Acep, atau sudah menyelesaikan buku apa nih? Boleh cerita ke teman-teman. Iya, sebetulnya sekarang ini saya sedang baca digital book sih. Oke. Digital book itu genre-nya tentang self development, karangannya Ahmad Rifai Rifan, tentang buku untuk diri sendiri. Dan buku itu ya kayak baca buku baca diri sendiri gitu ya. Karena memang genrenya self development, kayaknya butuh buat perenungan diri sendiri gitu kan ya. Recharge diri sendiri, kayaknya itu lebih suka genre-genre buku saat ini yang self development seperti itu sih Kang Rikrik. Ada kutipan menarik nggak dari buku tersebut? Salah satu kutipan menariknya yang saya ingat, tetaplah jadi diri sendiri. Kemudian tetap self love, don't force yourself, dan enjoy your journey. Iya. Menarik. Jadi bagaimana bisa mengenjoykan orang lain kalau nggak bisa mengenjoy diri sendiri? Diri sendiri, betul banget.
Jadi self love itu mental Self health. love bener. Betul. Iya. Sekarang ya lagi rame-rame diusulkan rame. juga ya. Iya, betul banget. Oke, Kang Acep. Tadi Kang Acep sudah menyebutkan beberapa kegiatannya yang selalu melibatkan bahasa Inggris dalam kegiatannya ya. Yang tadi ke Turki, RPP-nya bahasa Inggris, belajar pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Menurut Kang Acep, seberapa penting sih bahasa Inggris? Sangat-sangat penting sekali gitu ya Kang Rikrik. Bahasa Inggris tuh bukan hanya international language aja, tapi betul-betul saya tuh percaya gak sih Kang Rikrik, saya tuh les bahasa Inggris teman-teman itu udah bertahun-tahun. Dari kelas 5 SD itu udah les banget bahasa Inggris, sampai sekarang pun lagi les. Masih ya? Masih gitu ya. Sekarang lagi les IELTS dan itu susah. Makanya kalau susah tuh udah mendingan dari bayi aja gitu ya bahasa Inggris. Harus dipersiapkan ya? Harus dipersiapkan teman-teman. Karena dulu tuh emang apa ya, punya mimpi gitu ya. Dari mimpi gue harus bisa bahasa Inggris. Karena gue punya mimpi, gue harus bisa keliling dunia gitu kan ya. Dan masuk SMP International School, ya rintisan sekolah bertaraf internasional pada masanya. Oke, itu tercapai gitu kan ya, bilingual learning program gitu. Dan oke, selama di kuliah harus berangkat setahun ke satu negara minimal gitu. Dan itu lama tercapai dengan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah 7 negara, udah bisa keliling selama di kuliah selama 4 tahun. Bahkan Singapura, Malaysia, Thailand tuh udah bisa pulang pergi beberapa kali gitu kan dengan modal bahasa Inggris tadi gitu. Dan nggak berat dibawa-bawa gitu kan kalau misalkan kita udah punya komunikasi udah gampang gitu kan. Dan makanya sih itu sangat-sangat penting sekali buat pelajari bahasa Inggris, bukan hanya buat komunikasi aja tapi mimpi-mimpi kita yang lainnya. Entah kita mimpi pengen dibayarin buat keluar negeri gitu kan ya, untuk kegiatan exchange program tadi kayak KKN, atau misalkan ada summer school atau kegiatan yang lainnya gitu kan. Itu sangat esensial sekali, apalagi ya mimpi selanjutnya untuk saat nanti ya saya pengen bisa lanjut banget buat bisa master program di luar negeri gitu Kang Rikrik. Amin, amin. Iya, makanya teman-teman harus belajar banget sih itu. Ya, jadi tadi kesimpulannya tidak ada yang sulit tapi harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan sekali karena it's not easy. There is not piece of cake. Enggak sih, tapi emang harus well prepared gitu kitanya. Oke. Saya penasaran dengan lagu yang sedang didengarkan Kang Acep apa nih Kang? 3 lagu deh. Wow. Apa ya pemirsa ya? Kemarin saya apa ya? Oh iya, jadi inget nih, karena masih berbau project ya kemarin. Jadi project di Pelita Madrasah tuh aku lagi suka banget di lagunya Senja Teduh Pelita dari Malik The Essential. Itu seneng banget dengan lagu itu, have fun learning. Dan apa ya, bukan jadi saya lupa juga liriknya. Malik ya, dari Malik Dari Malik The Essential, nanti teman-teman bisa streaming aja ya di YouTube. Itu aku lagi suka banget di lagu Senja Teduh Pelita tadi. Jadi seakan-akan dari project tadi Pelita Madrasah mudah-mudahan bisa menebar pelita bagi guru madrasah, bagi para santri di madrasah, untuk lingkungan sekitarnya sebagai cahaya-cahaya menerangi literasi di kehidupan mereka. Iya. Lagu keduanya apa nih sama yang ketiga? Lagu kedua, ini harus banget ya dijawab. Ini harus banget ya. Apa ya Kang Rikrik ya? Kang Rikrik apa? Kalau favoritnya? Nggak favorit sih, cuman lagi dengerin aja ya. Lagi dengerin apa coba? Lagi dengerin tuh sekarang mungkin dari Muse mungkin ya, mungkin lagu-lagu lama. Legend ya. Masih lagu-lagu lama. Karena ya mungkin anak-anak sekarang pun ternyata kebanyakannya masih dengerin lagu-lagu dulu ya. Iya. Kayak lagu Dewa gitu ya. Iya benar. Saya masih seneng lagu-lagu lama sih, kalau lagu Muse gitu ya. Kemudian Paramore dan seterusnya. Menarik lagu-lagu sekali gitu. ini legend-legend ya. Kayaknya saya belum lahir ya. Oke, Kang Acep. Ini
kita menarik sekali nih bisa ngobrol dengan seseorang yang banyak sekali cerita gitu ya, yang mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi teman-teman gitu ya. Amin. Yang tadi Kang Acep sampaikan bahwa tidak ada yang sulit, tapi semuanya harus dipersiapkan. Itu Betul. menarik. Boleh Kang Acep, ini sekaligus closing statement ataupun pesan dari Kang Acep buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Oke, baik. Terima kasih Kang Rikrik dan teman-teman semuanya. Mari kita tarik nafas, ya. Karena dalam menjalani kehidupan ini kita harus ada sisi take a break-nya, ya. Kita jangan sampai rush hour banget, Kang Rikrik ya. Kayaknya capek juga gitu ya kita menjalani berbagai macam ekspektasi di dunia ini gitu kan ya, tanpa kita ada jeda, take a breath, kemudian kita mindful, bisa enjoy ourselves gitu ya untuk menjalani kehidupan ini. Dan saatnya buat teman-teman generasi muda di mana saja, habiskan jatah gagalmu ya. No harm to try, gak ada salahnya buat mencoba apapun itu experience-nya selama itu positif. Terus cari berbagai macam experience, jejaring, ilmu wherever you are, whenever you are. Baik itu online learning, offline learning, terus jalin silaturahmi dan kolaborasi sesama ya. Dan ini sih yang terakhir, ora et labora. Usaha plus doa. Dan selawatin ya. Oke. Menarik sekali Kang Acep. Makasih banyak nih sudah Siap. main-main ke Primary English Podcast. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya lancar. Amin. Cita-citanya terwujud semua ya. Amin. Gak ada kendala. Kemudian nanti ditunggu deh proyek-proyek selanjutnya bersama Primary English. Ya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga Kang Rikrik atas kesempatannya. Primary English mudah-mudahan tetap maju untuk membantu para pelajar, mahasiswa, dan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Garut khususnya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bahasa Inggris. Dan terakhir nih Kang Rikrik, mungkin kalau misalkan ada yang mau kepoin lebih lanjut, bisa kepoin aja di Instagramnya Acep Lukman 96 ya, atau di Google aja ya Acep Lukmanul Hakim. Ya, sudah ada. Iya. Betul. Baik teman-teman, Oke. terima kasih sudah menyaksikan Primary English Podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.